Shalom, halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Ibu Ina harap anak-anak dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Oke, hari ini kita akan memulai devosi kita kembali. Tapi sebelumnya Ibu Ina mengajak anak-anak untuk berdoa bersama-sama ya. Nah, sikap berdoa yang baik dan benar bagaimana? Ada yang masih ingat? Iya, betul sekali. Lipat tangan dan tutup mata. Nah, oke. Ibu Ina yang akan memimpin anak-anak di dalam doa ya. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami boleh ada bersama-sama di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati kami di tempat kami masing-masing agar firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Ibu Ina boleh memberkati kami semua dan kami boleh dengar-dengaran kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, nah Ibu Ina mau tanya anak-anak, siapa yang tahu hari ini Ibu Ina mau menyampaikan firman Tuhan tentang apa? Ada yang tahu tidak? Belum tahu? Oke, Ibu Ina akan beritahu anak-anak ya, kira-kira firman Tuhan hari ini apa ya? Nah, ada yang tahu tidak? Ini gambar apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Wow, betul sekali. Ini adalah gambar hati atau biasa anak-anak sebut adalah love. Nah, anak-anak tahu tidak gambar ini artinya apa? Nah, biasanya gambar ini artinya adalah kasih ya anak-anak ya. Kasih atau mengasihi. Nah, siapa yang tahu kenapa ya kita harus mengasihi? Nah, Ibu Ina akan kasih tahu anak-anak ya. Kita sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan, sebagai orang-orang percaya ya, anak-anak yang sudah menjadi anak-anak Yesus Kristus. Nah, kita sebagai manusia yang berdosa ya anak-anak ya. Siapa yang di sini merasa tidak berdosa? Nah, kita semua adalah orang-orang yang berdosa ya. Tapi masih ingat tidak siapa yang turun ke dunia untuk menembus dosa manusia? Siapa yang masih ingat? Iya, betul sekali. Nah, yang datang ke dunia adalah Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia menjadi manusia, sama seperti kita ya. Kita apa? Kita manusia, tapi kita adalah manusia yang berdosa. Sedangkan Tuhan Yesus bukan manusia berdosa, dia tidak berdosa. Tapi dia mau datang ke dunia, ada yang tahu tidak untuk apa? Dia mau menebus dosa manusia. Kenapa ya dia mau menebus dosa manusia? Padahal orang-orang di muka bumi ini adalah orang-orang yang jahat ya, banyak dosanya. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mau menebus dosa manusia? Karena dia begitu mengasihi orang-orang yang dia kasihi. Dia mau merelakan nyawanya di atas kayu salib. Siapa yang pernah lihat kayu salib? Nah, Tuhan Yesus waktu itu dia mati di atas kayu salib. Dia tangannya dipaku, kakinya dipaku, terus digantung di atas kayu salib. Kira-kira sakit tidak ya? Sangat-sangat sakit sekali. Anak-anak pernah kena pisau atau luka. Nah, kalau luka itu sakit tidak? Sakit ya. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia mau terluka ya, tapi karena dia sangat mengasihi kita, makanya Tuhan Yesus mau menderita untuk kita manusia ya anak-anak ya. Nah, anak-anak, siapa di sini juga yang senang mengasihi? Kalau mengasihi itu harus seperti apa? Harus kasih itu adalah harus sabar ya anak-anak ya. Siapa di sini yang suka marah-marah? Misalnya nih di sekolah anak-anak lupa bawa makan, terus mama bilang nanti ya mama bawakan, mama lupa tadi bawanya. Terus anak-anak marah, "Hih, mama nih kenapa terlambat?" Nah, itu namanya tidak sabar, itu tidak mengasihi. Tapi kalau anak-anak sabar, "Oh iya mama, tidak apa-apa, nanti boleh antar, terima kasih mama." Nah, itu namanya mengasihi.
tidak suka marah-marah. Siapa di sini yang suka marah-marah? Nah, kalau anak-anak suka marah-marah itu tandanya anak-anak juga tidak mengasihi ya. Kalau marah-marah nanti keluar tanduk, nah itu berarti sudah tidak mengasihi. Tuhan Yesus tidak suka marah-marah ya, tapi ada Tuhan Yesus marah karena hal yang baik dan benar. Contohnya pada waktu itu ada orang yang berjualan di bait Allah atau di gereja. Tuhan Yesus marah karena tempat beribadah dipakai orang untuk berjualan, padahal kan tidak boleh. Nah itu Tuhan Yesus marah ya anak-anak ya. Nah anak-anak, kita tahu bahwa kalau kita mengasihi itu tidak gampang ya anak-anak ya, susah sekali. Misalnya anak-anak di dalam kelas nih, ada lihat teman-teman, terus dia ambil mainannya teman-teman. Nah anak-anak lihat, ih dia kok ambil mainannya teman, padahal kan tidak boleh begitu. Terus anak-anak marah, pukul. Boleh begitu? Itu tidak benar ya anak-anak ya. Tapi harus mengasihi, harus sabar ya. Harus sabar. Sabar itu tidak gampang ya anak-anak ya, susah sekali. Tapi Tuhan sudah mengajari kita untuk mengasihi ya anak-anak ya. Nah, ketika kita mengasihi, apakah Tuhan senang? Ya, Tuhan sangat senang sekali karena kita bisa mengasihi. Kita harus melihat bahwa Tuhan sudah dulu mengasihi kita ya, makanya kita harus mengasihi orang lain ya anak-anak ya. Tuhan Yesus tuh tidak cuma omong saja, saya mengasihi kamu, tidak cuma omong, tapi dia kasih bukti, dia kasih tunjuk ya anak-anak ya, kalau dia benar-benar mengasihi kita. Dengan apa? Dia mati di kayu salib. Ada tidak orang-orang yang mau mati di kayu salib kalau bukan cuma Tuhan Yesus? Tidak ada ya anak-anak ya, cuma Tuhan Yesus saja. Dia kasih tunjuk kalau dia benar-benar mengasihi kita, bukan cuma omong-omong dari mulut saja ya, tapi dia kasih tunjuk. Dia mati di atas kayu salib karena sangat mengasihi kita ya anak-anak ya. Itu tidak gampang ya anak-anak, tapi kita harus belajar sama-sama. Kalau di rumah anak-anak boleh mengasihi papa mama, misalnya membantu papa mama ya, tidak kasih berantakan rumah, itu sudah termasuk mengasihi papa mama ya. Terus kalau punya kakak, punya adik, boleh main sama-sama, tidak berebut mainan, itu juga sudah mengasihi. Dan ada orang-orang di luar sana juga anak-anak boleh mengasihi, misalnya ada melihat orang lain belum dapat makan, misalnya anak-anak mau kasih, kalau anak-anak punya, anak-anak kasih, itu juga boleh, itu namanya juga mengasihi ya. Ibu Ina mau ingatkan kembali bahwa kita semua harus mengasihi karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih itu sangat-sangat penting ya anak-anak ya. Tidak gampang, tapi kita minta supaya Tuhan tolong supaya kita bisa mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita ya. Nah, oke, firman Tuhan kali ini itu saja. Biarlah anak-anak terus diberkati Tuhan melalui firman-Nya, karena ingat bahwa Tuhan Yesus sudah dulu mengasihi kita karena dia sudah mati di atas kayu salib ya anak-anak ya. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Untuk menutup renungan kita, mari kita sama-sama bersatu dalam doa yang akan dipimpin oleh Ibu Ina. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami Tuhan. Ajarlah kami, anak-anak-Mu, untuk terus mengasihi seperti Engkau sudah lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah juga Tuhan memberkati orang tua kami, keluarga kami, dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka kerjakan. Kami juga berdoa untuk virus corona ya Tuhan. Semoga virus ini cepat hilang dan kami boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa lagi. Dadah.